warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana li tariqil huda wa rasyad wa jama'ana fi dari da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala irsyad wa ala alihi wa sahabatihi alladzina jahadu bid da'wati wal irsyad wa fatu fid dunya wal ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma 'allimna 'ilman ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'i al-arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram Antagrota sahibus samaha yang amat kita muliakan, beserta forum virtual muhadarah Ma'had Ali Aqidatul Muslim serta seluruh santri santriwati Ma'had Ali Darul Da'wah Irsyad Pangkoso yang kita banggakan. Pada sesi kali ini antara kita yang ketiga pertemuan kita dengan Andre Gruta kembali hadir untuk menyampaikan lanjutan materi perkuliahan kita yang sudah sampai pada Al-Babus Salis. Kita telah mengulas beberapa aspek-aspek pembahasan yang terkait dengan asmiyat, di antaranya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku manusia termulia, makhluk yang mulia. Kemudian berikutnya al-imanu yusu'id hadisatul Isra wal Mi'raj, beriman terhadap peristiwa yang spektakuler, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian bara'atus Sayyidah Aisyah mimma qazafaha bihi al-munafiqun, yang Sayyidah Aisyah dari apa yang diisukan atau digosipkan oleh orang-orang munafik yang kita kenal dengan hadis kutib. Terus berikutnya afdalun nas ba'dal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, manusia yang termulia setelah nabi, setelah para nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir kemarin dibahas oleh Antagrota adalah makanatus sahabah wa mawqiful muslim minal ikhtilafil ladzi waqa'a bainahum, posisi sahabat dan sikap muslim dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Insyaallah malam ini Antagrota akan menuntun kita semua untuk melihat pembahasan berikutnya yang terkait dengan ittiba'ul muslimi imaman minal a'immatil fuqaha al-arba'ah. Ya. Mari kita secara seksama mengikuti muhadarah yang akan diantarkan oleh Antagrota, dan kepada Al-Mukarram Wahidul Fadil Fadilah Tafadhal wa Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman.
وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نتعلمه اليوم أو الليلة حجة لنا ولا تجعل حجة علينا برحمتك ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam ini kita yang terkait dengan al-bab as-sais babus sam'iyat. Beberapa perkara ya sudah dibincang ya sebelum ini. Ya, sekarang kita sudah masuk kepada perkara baru lagi yaitu ittiba. Ya, ittiba'ul muslim imaman minal a'immatil fuqaha al-arba'ah. Ya, jadi orang Islam itu ya, mestilah mengikut kepada salah satu imam dari imam mujtahidin yang 4 ya, yang terkenal itu, atau al-mazahib al-arba'ah min ahli sunnati wal jamaah. Ya, jadi kitab ini menjelaskan bahwa kita yang tidak sampai kepada derajat mujtahidin, ya, artinya belum mampu sampai kepada taraf mujtahidin mustakilin, istilah usul fikih, karena mujtahid itu bermacam-macam juga. Yang paling tinggi itu mujtahid mustakilin. Ya. Jadi kalau mujtahid mustakilin ini artinya dia langsung memahami dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pandangan kita di Sunnah wal Jamaah. Tidak semua ya umat Islam, tidak semua ulama sampai ke derajat itu. Sudah menjadi ijma' ulama ummah hanya 4 ya mazhab di kalangan mazahib ahli sunnati wal jamaah yang populer, walaupun sebenarnya banyak mazhab buku-bukunya, tetapi 4 mazhab inilah yang menjadi ikutan dan banyak ulama yang mengembangkannya. Itu mazhab arba'ah. Jadi imam daripada mazhab arba'ah ini al-mustakilin. Ya, ini saya sengaja sedikit, walaupun saya tahu di sini banyak belajar tentang syariah, tapi sekedar mengulangi. Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam yang tidak ada lagi di atasnya, mengikut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah dari sudut ijtihad. Ya.
di bawahnya itu dan sampai sekarang belum lagi ya kita temukan, walaupun kalau dari sudut kemampuan melihat tulisan-tulisannya sudah banyak juga ulama ya, termasuk Imam Asyuyuti, termasuk Imam An-Nawawi dan sebagainya, itu cukup tinggi ilmunya, tapi mereka ini semua dia tidak berani mustakil ya, berdiri sendiri ya. Mereka semua merasakan bahwa dirinya masih perlu menjadi mujtahidin fil mazhab. Ya, artinya orang yang beristihad tapi dalam mazhabnya sendiri. Belum ada yang bertindak menambahkan yang 4 ini, walaupun sebelumnya ada mazhab Al-Laisi, mazhab At-Tabari, mazhab macam-macam. Kalau saya rasa ada dalam satu buku itu yang kecil yang cerita tentang mazahib al-fiqhiyah li ahli sunnati wal jamaah, ada 13. Ya, ada 13 yang masih lagi menjadi rujukan kita sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang. Termasuk mazhab Az-Zahiri. Ya, mazhab Az-Zahiri ini mazhab Daud Az-Zahiri. Ya, mazhab Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri ini termasuk juga murid Imam Ahmad Ibn Hanbal dan juga murid Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan juga dulu banyak pengikutnya dan ulamanya, sampai sekarang buku-bukunya masih lagi dipegang di dalam meneliti beberapa perkara-perkara yang terkait ya, dengan bidang-bidang fikih ini. Ya. Jadi 4 inilah yang menjadi ijma' ulama, mesti menjadi ikutan kita ya, masyarakat Islam yang awam ini. Masyarakat Islam yang awam, yang macam kita inilah ya, kita di sini belum ada yang mujtahid mustakilin ya. Mujtahid fil mazhab pun belum rasanya belum ada lagi ya. Jadi 4 ini ya, maaf ya, supaya betul-betul kita mengikut kepada salah satu mazhab ini, karena itulah yang menyebabkan kita betul-betul mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak seperti yang biasa kita dengarkan itu, langsung baca ayatnya, langsung baca Qurannya tanpa memberikan pemahaman bahwa ini dari ulama kita atau mazhab kita. Enggak. Kita ahli sunnah wal jamaah, kalau mazhab fikih ini ya kita mesti merujuk kepada salah satu imam dari imam fuqaha al-mujtahidin al-arba'ah. Saya kira itu. Jadi ittiba, saya juga ingin dalam bahasa Bugis itu artinya ittiba ini ya, arolan. Arolatta, kita mesti ada arolatta di dalam ya, melaksanakan ibadah umpamanya. Tidak boleh kita hanya mengkaji Al-Quran atau mengkaji hadis, langsung inilah tata cara kita sembahyang. Tidak. Ya, kita harus kembali kepada arolatta, ya, mazhab kita.
Ya, supaya kita lebih yakin bahwa inilah pemahaman yang sebenarnya yang diwariskan dari Rasulullah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keyakinan kita. Ya. Dan itu yang dijadikan di sini. Tapi ini bagi orang awam. Ya. Kalau ada yang merasa dirinya sudah mampu beristihad, ya tak apalah. Tapi saya kira belum ada rasanya, ya belum ada dalam sejarah kita baca belum. Yang ada itu hanya ulama yang merasa dirinya mampu beristihad fil mazaib. Jadi dia pilih, wah ini saya anggap lebih kuat. Umpamanya mazhab Imam Abu Hanifah ini, walaupun dia mazhab Syafi'i, tapi dia melihat dalam satu perkara, ini yang lebih kuat baginya. Jadi dia ikut seperti itu pun tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting ada kaidah-kaidahnya. Ya, ada kaidahnya. Atau pindah mazhab boleh juga. Ya, pindah ke mazhab Hambali, pindah ke mazhab Maliki. Ya, itu yang dibenarkan. Tapi perpindahan ini bagi orang yang mengerti, jangan orang awam mendengarkan penceramah bahwa ini yang bagus, wah kita juga mau pindah di situ. Anda, ya karena tidak menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan dalam satu masyarakat, macam misalnya kita di Darud Daul Irsyad, itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, dari kecil kita dibina dengan pemahaman fikih mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, terutama masalah ibadah. Ya, jadi tidak perlu lagi kita merubah. Boleh pindah ke mazhab lain, tapi kita sudah menjadi yang mampu beristihad. Ya, mungkin guru-guru kita dulu, ya saya ingat guru kita sebagian yang dalam satu perkara dia mengikut mazhab lain. Ya, seperti yang biasa kita dengar kalau orang naik haji, katanya lebih baik kita menggunakan kalau mau tawaf kita menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah dalam berwudu umpamanya. Ya, dia niatkan seperti itu, jadi dia bersentuhan dengan perempuan pun tidak ada masalah karena dia takut. Ya, nanti bersentuhan, pergi lagi berwudu jauh lagi ya tempatnya. Ya. Ini sekedar mengukuhkan kita apa yang dimaksud oleh ulama kita di sini, bahwa ittiba al-muslim imaman minal a'immatil mujtahidin al-arba'ah. Ya, kita diharuskan ya mengikut. Ya, jangan mengatakan saya tidak perlu itu, saya mau Al-Quran saja, sunnah saja. Ya, memanglah itu bagus, tetapi memahami Quran, memahami sunnah itu tidak seperti kita memahami bacaan-bacaan biasa, buku-buku biasa. Enggak. Ada adabnya, ada ilmunya, ya, ada peringkat orang yang bisa memahaminya. Artinya keluasan ilmu yang mereka ada. Dan disepakati oleh ulama hanya 4 orang inilah ya, sampai sekarang ini yang menjadi rujukan kita, atau arolatta, ya, kacueratta. Nah, saya kira itulah sekedar penjelasan awal. Yajibu alal mukallaf. Ya, jadi wajib. Jadi wajib atas orang-orang yang mukallaf, ya, ayya'mala bi ahkami syariatil islamiyah. Dia harus beramal atau mengamalkan hukum-hukum syariah. Kalau orang sudah mukallaf, sudah balik, muslim dan sebagainya, maka dia wajib ya melaksanakan hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam. Wal yatamakkana minal amal la budda lahu min tahsilil ilmi
bima huwa matlubun minhu. Nah, ini coba diperhatikan ini. Jadi supaya tamakun, ya, artinya supaya kukuh kita beramal, ya, artinya benar kita beramal itu, la budda lahu min tahsilil ilmi, ya, mestilah mendapatkan ilmunya bima huwa matlubun minhu, sebagaimana yang dituntut, artinya sebagaimana sebenarnya. Ya, jadi untuk beramal dengan syariat Islam ini, ya, kita harus mempunyai ilmu. Ya, kita mesti mempunyai ilmu itu. Ya. Waliza, ya, oleh karena itu, yajibu alal muslim, wajib ke atas orang Islam, gairil mujtahid, yang tidak sampai kepada derajat mujtahid, seperti yang saya katakan tadi, ayyuqallida, ya, dia mengikut ahadal mazahibil arba'ah, ya, artinya dia mengikut salah satu mazhab yang 4 yang terkait dengan fikih itu. Liyatamakkan minal amal bi ahkami syariati, supaya dia dapat kukuh sempurna mengamalkan syariat Islam. Ya. Jadi itu kan sudah jelas itu maksudnya. Ya, kita mesti bermazhab. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, "Enggak, saya mazhab saya mazhab Quran dan Sunnah," itu sudah agak berbeda lah dengan apa yang kita baca ini. Ya. Karena mengikut kita, tidak semua orang Islam ini atau tidak semua ulama kita mampu memahami secara direct, secara langsung Al-Quran dengan Sunnah itu. Ya, terutama dari sudut istinbat atau istiqra, ya, memahami makna fikih yang ada di dalam nusus syariah minal Quran wa minas Sunnah. Itu enggak semua, jangan, wah saya sudah tamat ma'had ali, ya sudah bolehlah kok, tak perlu lagi bermazhab, ya saya ikut saja. Atau mazhab saya mazhab Mangkoso lah, karena saya di Mangkoso, ya ikut. Ya, sama aja, kalau ikut Mangkoso ya mazhab juga lah. Ya, mazhab DDI juga, ya, artinya mazhab yang menjadi kebiasaan kita selama ini. Nah, bukan bermakna kita mengarahkan masyarakat itu bahwa kita tidak perlu, ya, bermazhab, tapi kita perlu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, cuma saya tidak paham, mungkin karena banyaknya dulu orang yang terlalu fanatik dengan mazhab ini, sehingga muncullah golongan-golongan yang seperti yang saya katakan tadi ini. Ya, seakan-akan tidak terlalu menyukai kalau kita mengatakan saya ikut mazhab Syafi'i, saya ikut mazhab Hanafi, saya ikut mazhab Hambali. Dia tidak berapa suka. Nah, dia lebih suka saya mengikut Al-Quran, saya mengikut hadis. Itu yang lebih meyakinkan dia. Nah, tapi bagi kita yang tahu ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran Sunnah ini, rasanya kita tidak bisa mengatakan itu, saya harus mengikut Quran, mengikut Sunnah. Karena kita merasa bahwa dengan siapa kita harus memahami Al-Quran itu, kami tidak mampu. Nah, kita tidak mampu. Ulama-ulama kita sendiri ya dianggap hebat-hebat. Ya, sebelum ini, ya, itu tidak ada yang semua mengikut mazhab kan? Ya, mengikut mazhab. Ya. Imam Ghazali begitu hebatnya. Ya. Tapi dia adalah termasuk ulama Syafi'iyah yang hebat. Ya. Dengan membuat banyak kajian tentang fikih. Kalau kita baca Imam Syafi'i itu lebih banyak kajian fikihnya daripada kajian akidah, kajian tasawufnya. Cuma saya tidak tahu di Indonesia ini kenapa terkenal sekali Imam Ghazali dengan tasawufnya. Padahal Imam Ghazali ini dia termasuk ulama yang paling awal setelah gurunya
Imam Al-Juwaini, ya apa namanya, memberikan isyarat ya kepada fiqh Imam Asy-Syafi'i. Ya, saya kira itu yang apa namanya yang perlu kita pahami untuk mengukuhkan para mahasantri kita ini, ya supaya jangan terpengaruh itu, ya terpengaruh. Anda usah bermazhab lah, ya siapa sih Imam Syafi'i itu, siapa kita ini sama aja, ya sama-sama orang katanya, bukan Rasulullah juga, ya ada yang seperti begitu itu, ada yang seperti itu. Nauzubillah lah kalau kita ada pemikiran ya seakan-akan takabur, ya menganggap ya sama, jauh sekali. Hanya membaca kitab-kitab mereka saja itu kita sudah apa namanya merasakan kita tidak punya ilmu kalau membaca kitab-kitab mereka. Ya, cuma kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemampuan ya sedikit ya memahami, membaca kitab-kitab mereka, dan itulah yang kita jadikan sebagai sumber ilmu yang kita bisa amalkan, kita bisa sampaikan kepada ya masyarakat. Saya kira itu yang perlu. Jadi saya kira dengan apa namanya penjelasan yang sedikit ini meyakinkan kita bahwa kita mesti ikut mazhab, ya. Dan mazhab yang diikuti ini hanya 4 yang menjadi ijma ulama yang terkait dengan fikih, ya, terkait dengan syariah. Wal mazhab yang bisa kita jadikan sebagai ikutan, inilah disebutkan mazhab Imam Abu Hanifah, Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Hambali. Ya, Al-Hambali. Ya, jadi 4 ya. Kalau kita baca buku itu, kalau kita sebut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu maknanya makna yang positif. Ya, terkadang ada juga orang mengatakan Ahnaf, ya, mengatakan apa namanya Syawafi, ya, atau Hanadilah. Artinya nama-nama yang kurang-kurang apa namanya beradab lah. Ya, itu dalam bahasa. Jadi kalau kita baca buku, dia banyak menyebutkan nama-nama seperti itu, ya kita yakin bahwa orang ini tidak terlalu menyukai ya mazhab itu. Ya. Namanya kita baca bukunya Ibnu Hazm, ya, Al-Muhallal Ibnu Hazm, ya, dia tidak mengatakan mazhab Imam Asy-Syafi'i Syawafi, karena memang dia tidak berapa ini kan, dia mazhab Az-Zahiri. Ini sebagai contoh lah, bagi pembaca-pembaca, terutama ya mahasantri yang sedang belajar, ya, supaya paham bagaimana adab-adab kita dalam bermazhab ini. Qala al-Imam Al-Laqani, ya ini seorang penulis kitab tauhid, ya, penulis kitab tauhid. Dia mengatakan fawajibun taqlidu habrim minhum kada hakal qaumu bilafdin yufhamu. Ini bait yang tertulis di dalam apa namanya kitab itu. Wajib ya mengikuti, taklid artinya mengikuti ya ulama. Artinya dimaksud sini habrin ulama salah satu ulama al-mujtahidin, al-mustaqillin. Kada hakal qaumu bilafdhin, demikian yang dihikayatkan, yang diriwayatkan oleh al-qaum, artinya ijma. Ini ijma ulama ahli sunnah wal jamaah
bahwa kita wajib ya mengikuti mazhab. Ya, itu yang dipahami. Nah, jadi itu saya katakan tadi ittifaq atau ijma ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau masalah-masalah yang terkait dengan fikih ini, maka kita mesti mengikut salah satu dari mazhab arba'ah yang ma'ruf. Wa amma fil aqaid. Jadi tadi ini masalah fikih. Wa amma fil aqaid faminal ma'lum. Ya. Jadi ini sebagaimana yang dimaklumi, annahu la yajuzu taqlidu fiha. Bahwa perkara akidah itu tidak boleh kita taklid. Ya, tidak boleh taklid. Apa artinya taklid? Artinya mengikut ya, tanpa mengetahui dalilnya. Ya, itu. Kalau tadi fikih ya boleh saja kita mengatakan wah ini haram mengikut mazhab kita. Ya, tapi sebaiknya ittiba. Ya, artinya kita sudah ulama lah mencari dalilnya. Apa dalilnya? Nah, itu bedanya tadi dengan fiqh. Ya. La yajuzu taqlidu fiha bal yajibu 'alal mukallaf ay yanzura nazaran sahihan liya'rifa rabbahu subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dia mesti wajib atas mukallaf ini dia harus ayanzura nazaran. Artinya dia harus berfikir. Ya, an-nazar ini artinya nazarun akliyun sahihun. Artinya mesti ada dalil. Ya, tidak boleh hanya langsung saja mengatakan ya, sebagaimana ulama kita mengatakan ada Tuhan, ya ada Tuhan. Nah, ya, jadi kita harus cari dalilnya, baik dalil akli maupun dalil nakli. Ya, jadi harus dia mempunyai pandangan, alasan, hujah yang sahih liya'rifa rabbahu subhanahu wa ta'ala untuk mengenali Tuhannya. Ya, mengenali Tuhannya wa nabiyahu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adillatis sahihah. Ya, dengan dalil-dalil yang sahih. La bi mujarradit taklid, bukan sekedar mengikut saja. Nah, jadi kita tidak boleh mengikut ulama kita di itu ada Tuhan, ya satu, ya kita juga harus percaya itu, tidak boleh. Ya, ini masalah akidah. Ya, masalah akidah, jadi kita ya mesti harus mencari ya dalilnya, ya mengikut dalilnya. Nah, apakah dalil di sini dalil sahih ini ya dalil akli atau dalil nakli? Ya. Kalau Imam Maturidi ya, sah dengan dalil akli saja, ya, karena Tuhan itu bisa dikenal melalui hadis akli saja, dalil akli saja. Beda dengan Asy'ari tidak. Ya, mesti dalil akli itu ditopang dengan hadis nakli. Ya, itu sedikit saya masuk ke situ karena ini terkait ya, dengan Maturidiyah dan Asy'ariyah. Wa amma a'immatul muslimina al-mu'tabaruna fil aqaidid diniyah. Adapun para imam, para ulama muslimin yang mu'tabar dalam akidah, alladzina stuhiru yang telah masyhur, wasarat lahum mazahib matbu'ah dan menjadi ikutan, artinya menjadi mazahib itu madrasah, artinya menjadi aliran yang mempunyai mazhab tersendiri atau manhaj tersendiri. Ya. Fahuma al-imaman. Ya.
yaitu yang biasalah, yaitulah dua imam, Abul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Wastuhira atba'uhuma bil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi pengikutnya disebut Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah atau Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Wahum ghalibu ahlus sunnati wal jamaah. Mereka ini adalah mayoritas, ya, bukan semuanya. Artinya ahli sunnah itu bukan hanya Maturidiyah dan Asy'ariyah, tetapi yang mayoritas adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Ada juga yang ahli sunnah wal jamaah, tetapi dia tidak masuk di dalam menggunakan manhaj madrasah Asy'ariyah dan madrasah Al-Maturidiyah. Wahum itu sebab dikatakan wahum ghalibu ahli sunnah. Ya, mereka adalah mayoritas, ya, kebanyakan, ya, ahli sunnah dari sana. Walittiba fil aqaidi laisa min babit taqlid. Ya, jadi kalau kita mengatakan mengikut akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah, bukan bermakna kita taklid. Ya, bukan bermakna kita bertaklid, karena kita mengikuti manhajnya, ya, bukan hasil ijtihadnya. Kita mengikuti manhaj. Beda tadi dengan fikih. Laisa min babi taklid, bal huwa min babin nadharis sahih. Ya, itulah yang dimaksud, termasuk adalah merupakan an-nazar. Ya, artinya termasuk nalar pemikiran yang sahih. Ya, wal ma'rifah al-mu'ayyada bid dalil al-aqli wa naqli. Yaitu ma'rifah yang dikukuhkan dengan dalil akli dan dalil nakli. Li'anna al-ittiba huwa al-muwafaqah an dalilin. Yang dimaksud ittiba itu ialah menyesuaikannya, ya, dengan asas dalil. Ya, kita mengikut, ya, sesuatu pahaman dengan dalilnya sekalian. Ya, itu namanya ittiba. Amma taklid, adapun taklid, fahuwal muwafaqah duna dalil. Artinya kita bersetuju mengikut, ya, tetapi kita tidak tahu dalilnya. Ya, kita tidak tahu dalilnya itu. Jadi taklid. Dan para ulama seperti yang kita baca tadi, kalau bidang akidah itu tidak boleh taklid, harus ittiba, harus muwafaqah an dalil, harus cari dalilnya. Tuhan itu satu, ya, mesti kita tahu dalam Al-Quran qul huwallahu ahad sekurang-kurangnya. Kalau boleh dengan wujudnya alam ini menunjukkan bahwa hanya satu penciptanya, itu dalil akli. itu sekurang-kurangnya lah. Ya, tapi kalau masalah ibadah, ya, artinya tidak wajib harus kita langsung mencari dalilnya, ya, mencari dalilnya. Tetapi lebih baik, ya, apalagi kalau kita ini mengaji, ya, artinya santri Darul Irsyad, ya, harus tahulah. Nah, jangan tidak tahu dasarnya kenapa sholat duha. Tidak tahu, ya, saya hanya dengarkan bahwa itu katanya sunnah, tapi tidak tahu apa hadisnya, apa dasarnya, apa ininya. Nah, itu tidak boleh, kita harus cari, ya, supaya faham. Ya, itu namanya ittiba. Kalau hanya semata-mata dia melakukan tanpa tahu dalilnya, dalil syar'inya, maknanya dia taklid. Itu sah di dalam masalah fikih. Tetapi sebenarnya tidak bagus, ya, bagi santri. Tidak bagus. Apalagi kalau kita dianggap sebagai rujukan, ya, artinya pendakwah, ya, ustadz dan sebagainya. Sepatutnya semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, ya, tahulah, ya, asasnya
dari Al-Quran ataupun dari hadis yang digunakan, yang dipahami oleh ulama mazhab kita. Ya, ulama mazhab kita. Wa amma fit tasawufi was suluk famin abrazil a'immah Imam Al-Junaid wal Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai wal Imam Abul Hasan As-Sazili. Ya. Jadi dia tidak masukkan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu dia lebih kepada fikih sebenarnya. Ya. Tapi kalau kajian-kajian kita di Indonesia ini apa ya, kalau bicara tasawuf ya langsung ya Imam Ghazali. Ya, tapi ini dia sebutkan memang yang betul-betul mengamalkan ilmu tasawuf itu, yang pakar di bidangnya. Ya. Jadi amma fit tasawuf pun dari segi tasawuf, dari segi suluk, ya suluk kita sama saja. Ya, artinya ini biasanya suluk ini dia lari-lari dekat kepada menjalankan syariah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuklah tarekat-tarekat yang biasa orang lakukan. Ya, itu biasa suluk. Ya, malah dalam satu tarekat itu ada namanya ajaran suluk. Ya, dia keluar kemudian tinggal di sana betul-betul khusus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya suluk. Ulama yang terkenal ya disebutkan di sini Imam Al-Junaid. Ya, malah dikatakan Imam Junaid itu Sayyidut Ta'ifah. Ya, artinya penghulu daripada golongan sufi ini. Ya, karena dialah yang paling awal membuatkan teori-teori yang terkait ya, dengan ilmu tasawuf ini. Ya, ilmu tasawuf. Tapi itu juga yang lain ini. Ya, Abdul Qadir Al-Jilani, malah anak-anak murid yang pernah belajar membuat satu tarikah, namanya tarikah Qadiriyah. Ya, sebenarnya bukan Abdul Qadir Jilani yang buat itu, bukan. Ya, hanya murid-muridnya. Ya, murid-muridnya yang pernah belajar macam kita belajar di Mangkoso, di masjid itu kita belajar begitu. Tapi sudah meninggal Abdul Qadirnya ini, dia buat halakah. Dia hidupkan semula pendidikannya, zikir-zikirnya dan sebagainya. Itulah namanya Tariqah Qadiriyah. Saya kira banyak di Indonesia Tariqah Qadiriyah. Ya. Begitu juga ini Ahmad Ar-Rifai, ya, Ar-Rifaiyah, ada juga Ar-Rifaiyah. Ya, ini semua ulama yang pakar di bidang tasawuf. Ya, kemudian setelah meninggal, maka anak-anak murid inilah yang mengembangkan lagi ilmunya yang disebut dengan tariqah. Jadi tariqah Rifaiyah, ya, tariqah Qadiriyah, tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Syaziliyah, ya, tariqah Khalwatiyah. Ya, jadi kalau di Sulawesi itu malah ada dua tuh tariqah Khalwatiyah, ada Khalwatiyah Saman dan ada Khalwatiyah Syekh Yusuf. Ya, itu beda itu dia punya asalnya. Tapi ini semua kan mereka ini kumpul untuk berzikir, untuk nasihat-nasihat keagamaan, ya, untuk penyempurnaan bagaimana beribadah yang benar. Itu sebenarnya tarekat. Jadi sama dengan madrasah kita sekarang ini. Ya, sama dengan madrasah. Itu sebabnya kalau guru Abdurrahman Nambudale, dia tidak buat macam tarekat dia. Enggak. Dia buat madrasah. Ya, karena sama juga. Ya, sama juga. Ya. Hanya zikir-zikirnya ya banyak juga diwarisi dari ulama-ulama tasawuf. Ya, umpamanya tarekat Zasiliyah, tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada semua wirid-wiridnya. Ya, kita kumpul, kita jadikan sebagai wirid, tapi kita mengambil ijazahnya,
ya dari syekhnya, itu yang paling afdal lah. Ya, jangan ambil di internet saja baru baca sendiri, enggak. Itu terkadang tidak terlalu ini mujarab. tidak langsung meresap. Kalau kita wah ini pemberian Andre Guruta, ya kita merasa. Ya, itu sebabnya Guru Abdul Rahman Abu Dale menulis doa-doa, zikir-zikir namanya Al-Ada'iyah Al-Mabrura. Saya tidak tahu apakah dia sudah dicetak atau dulu dicetak, tapi cetak sederhana. Nah, itu doa-doa yang selalu diberikan Guru kepada orang-orang yang minta doa. Nah, dan dikumpul, ya, jadi kita bisa ambil itu sebagai ijazah, karena Guru sudah ijazahkan secara umum kepada keluarga Darud Dawah wal Irsyad. Nah, itu sebenarnya dicetak itu. Jadi sudah ada ijazahnya, tidak mesti harus cari guru untuk mengambil ijazah, nah, karena Guru sendiri sudah mengijazahkannya. Ya, sama dengan kitab-kitab yang lain, ya dia sudah ijazahkan semua kepada santri-santri Darud Dawah wal Irsyad. Semua kitab-kitab Guru itu sudah diijazahkan semua kepada santri Darud Dawah wal Irsyad. Ya. Nah, itulah sedikit yang di sini yang kita baca tentang mengikut mazhab tadi. Jadi terakhir ini dikatakan wal wajib. Nah, ini ada penting juga di sini saya lihat, wal wajib alal mukallaf ala kulli hal ay yarji'a fi as'ilatihi diniyah allati la ya'lamuha ila ahli ilmi. Ya, jadi kalau dia mempertanyakan persoalan-persoalan keagamaan, maka dia mesti kembali kepada mereka yang disebut ahlul ilmi al-mu'tabarin, artinya betul-betul ulama. Nah, jangan sembarang ditanya, nanti orangnya kita tidak tahu siapa orangnya, belajarnya di mana, sumber ilmunya bagaimana. Nah, jangan, ya hanya karena hebat berceramah langsung. Nah, ini jangan begitu. Ya, apalagi dunia kita sekarang ini, ya, tidak terlalu ini, harus tahu. Jadi itulah sebabnya warga Darud Dawah saat ini, ya kita harus bertanya kepada guru kita. Alhamdulillah kita masih ada ulama kita. Di Mangkoso masih ada ulama-ulama kita, ulama yang tua ada, yang muda ada. Ya, jadi kita bertanya ke situlah. Ahlul ilmi al-mu'tabarin min atba'il mazahibil arba'ah. Ini jadi diikat lagi dari mazhab yang 4 itu. Kalau dia mengatakan saya tidak punya mazhab, jangan tanya dia lah. Ya, tidak apa-apa kalau dia mengatakan, dia sudah berani mengatakan begitu, tak apalah. Ya, tapi jangan tanya dia tentang ilmu itu, tentang agama itu, karena beda lah. Nanti dijawab sesuai, tidak sesuai lagi dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena kita ini punya mazhab. Alladzina urifu bittaqwa wad-din wal ilmi wal wara. Artinya ulama yang terkenal, mereka ini adalah orang yang bertakwa, orang yang taat beragama, orang yang memang mendalam ilmunya, wara, ya bukan akhlaknya buruk, ya itu memang betul-betul ulama. Ya, itu karena kalau kita mau mengatakan saya mau bertanya kepada mujtahidin mustaqilin, tidak ada itu, sudah meninggal. Jadi yang menjadi standar kita yaitu ulama dari mazhab kita, dari mazhab kita. Jadi sepatutnya kalau kita mau pegang apa yang disebutkan di sini, ini kalau kita mau bertanya kepada seseorang, ya, kita harus minta kalau umpamanya persoalan ibadah, bagaimana hukum ya sesuatu, ya perkara mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kita harus jelaskan seperti itu. Ya, jangan saja apa hukumnya ini. Ya, apalagi kalau apa hukumnya mengikut Al-Quran dan Sunnah.
Nah, itu enggak begitu. Nah, di sini katakan mengikut min atba al-mazahib. Ya, artinya harus yang punya mazhab. Jadi ulama yang kita tanya itu adalah yang menjadi rujukan kita adalah ulama yang punya mazhab. Nah, itulah sebabnya kita ini perlu ada namanya silsilatul ilm atau sanadul ilm atau syajaratul ilmi, ya, supaya kita bisa mengetahui itu. Ya, mengetahui keasliannya, mengetahui apa namanya kebenaran, ya, sangatnya itu. Paling tidak ya kita mengenali bahwa orang itu orang yang bertakwa, orang yang sangat patuh dengan agamanya, dia terkenal orang yang berilmu dan sebagainya. Ini tidak ada apa namanya tipu-tipuan ya, sebagai seorang yang berilmu, tidak ada. Kenapa demikian? Wazalika li'annal muslima ahyanan kad la ya'riful qaula as-sawab. Ya. Karena terkadang orang Islam itu, ya, terkadang dia tidak mengetahui perkataan yang benar. Ya, kata-kata yang benar. Likaunihi laisa min ahli istidlal. Ya. Dia tidak tahu, hanya dia mengatakan, oh dalam Al-Quran ada begini, dalam hadis ada begini. Dia tidak tahu bahwa betul atau tidak. Itu yang harus difahami itu yang dikatakan di sini, diberikan satu li'annal muslim, kalau sembarang orang Islam kita tanya ahyanan kad la ya'riful qaula sawab, dia tidak tahu berkata betulkah pemahamannya itu atau tidak. Ya, betul dari Al-Qur'an, ada Al-Qur'annya. Ya, tetapi memahami ayat yang disebut itu betulkah, begitukah kira-kira, atau hadis umpamanya. Ya, likauni laisa min ahli istidlal, karena dia itu bukan ulama ahlul istidlal yang pandai istimbat, artinya bukan orang mujtahid. Ya, wal akhdil mubashir minal kitab wa sunnah, artinya bukan ulama mujtahidin al mustaqillin. Dia tidak mampu mengambil secara langsung dari kitab dan sunnah. Jadi fayusal man utiya al-ilma bittaqwa. Jadi kalau ada orang yang mendatangkan ilmu ya dengan penuh ketakwaan, dengan apa ya, itulah yang kita dapat beriman kepadanya. Saya mengikuti pandangannya karena dan memang saya lihat ya rajin ke masjid, ya, atau dia memang sekian tahun belajar di Mangkoso umpamanya. Jadi adalah ya pandangan kita, orangnya tidak pernah melakukan perkara fasik dan sebagainya. Nah, jadi wajar kita pegang. Kita tahu latar belakangnya, kita tahu apa namanya asas-asas ilmunya, ya bolehlah kita tanyakan. Fayakunu bizalika amilan biqaulillahi ta'ala. Jadi kalau begitu cara kita, maka berarti kita beramal dengan firman Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah ahlu zikri. Ya, dia tidak di sini Al-Quran tidak mengatakan tanyalah yang tahu Al-Quran, yang tahu sunnah, tidak begitu. Ahlu zikri. Ya, ahlu zikri. Jadi ahlu zikri ini sangat apa namanya spesifik. Ya, maknanya dipahami oleh ulama. Artinya ulama yang betul-betul mampu menguasai apa yang yang ada padanya, ilmu yang ada padanya itu. Ya, itu ahlu zikri. In kuntum la ta'lam. Jadi kalau kita tidak mengetahui sesuatu, maka tanyalah ahlu zikri. Ahlu zikri itu ya sekurang-kurangnya itu tadi, ahlu taqwa, ya, ahlu din, ahlul ilmi, ahlul wara. Ya. Jadi orangnya beradab, orangnya berakhlak, orangnya patuh kepada agamanya, orangnya tidak banyak bicara yang sembarangan begitu. Ya, artinya bolehlah kita jadikan sebagai rujukan. Ya, rujukan. Karena kita susah kalau umpamanya hanya mau mencari yang betul-betul ulama mutamakin yang mempunyai ilmu yang luas, bisa sampai kepada mujtahid dan sebagainya. Itu agak susah. Ya,
apalagi kita dalam dunia kita sekarang ini. Ya. Nah, itu sebabnya kita mau jadikan kita punya Dede ini ya sebagai rujukan lah. Jadi kalau orang sudah mengatakan dari mana penceramah kita ini? Oh, dari DDI. Oh, oke, kita percaya itu. Nah, bolehlah orang bertanya. Tahulah bahwa memang asas ilmunya DDI dia bawa. Ya, bukan ilmu-ilmu lain. Nah, karena dia tahu paham betul bahwa ya, konsep berilmu DDI itu sudah ada sanatnya, sudah ada syajaratul ilminya. Ya. Nah, kalau ada yang berbeda itu wajar lah. Artinya kita tidak boleh juga harus semuanya gitu, enggak. Ya, mungkin ada juga yang terpengaruh. Umpamanya kita di mazhab Syafi'i, yang banyak amalan kita mengikut mazhab Imam Syafi'i, terutama masalah sembahyang jamaah dan sebagainya. Ya, tapi kalau ada yang mungkin dia lebih condong kepada mazhab lain, oke lah kalau kita melakukan bukan secara jamaah bersama di di komplek warga DDI, ya tak apalah. Saya kira kita tidak batasi juga seperti itu. Kita tidak mau coba kalau ada orang begitu, kamu harus keluar. Anda juga, Anda juga begitu. Ya, cuma kita mesti paham bahwa rupanya guru saya ini dia punya kepahaman mazhab lain. Nah, guru saya ini ada pahamannya yang agak berbeda dengan yang umum yang kita belajar di DDI. Nah, itu saja. Ya, ini sengaja saya sebutkan karena banyak juga informasi bahwa di pesantren-pesantren kita terkadang masuk juga artinya pemahaman-pemahaman yang agak berbeda, Nah, dan itu wajar karena dunia kita sekarang ini dengan wujudnya informasi yang sangat luas, ya tentulah kita susah sekali untuk untuk mempertahankan kemurnian itu. Saya kira itu yang terkait dengan ittiba al-mazahib al-arba'ah. Jadi kita diwajibkan mengikut salah satu mazhab salah satu mazhab fikih yang 4 itu. Kemudian dari sudut akidah tadi sudah dijelaskan, bukan bermakna kita harus Asy'ari saja atau Maturidi saja, enggak. Tapi kita mesti mengambil manhajnya dan juga dalilnya. Tidak cukup dengan taklid. Saya ikut Asy'ari sajalah. Asy'ari mengatakan sifat 13 sifat 13 juga lah. Anda kita harus tahu juga mana 13 itu, apa dalilnya itu. Ya, kita harus paham itu. Jadi jangan sekedar taklid. Dalam akidah tidak ada taklid. Yang ada hanya ittiba. Hanya dalam fikih ada ittiba dan ada taklid. Begitu juga tasawuf. Tasawuf tidak tidak bicara tentang ittiba dan tidak bicara lagi tentang karena dia adalah suluk. Dia adalah amaliyah. Ya, dia adalah pelaksanaan. Jadi hampir sama dengan dua sebelum itu, fikih dengan akidah. Kita baca sedikit lagi supaya karena ini dipertanyakan minggu lalu yaitu maknal wali wa makanatul auliya as-solihin. Jadi apa makna wali sebenarnya? Itu yang harus dipaham oleh kita semua. Ya, jadi para santri, apa itu wali? Dan apa kedudukan para wali itu? Ya. Al-waliyu ma'khudun minal wilayah. Ya. Wali itu, jadi waliyun
Dia semacam sifat musyabbah. Ya, waliyun, orang wali. Ya, artinya orang yang mempunyai wilayah. Apa itu wilayah? Bimakna al-qurbu wal istifa. Jadi bimakna al-qurbi wal istifai wal khususiyah. Ya, itu dari segi bahasa. Jadi wali itu diambil dari perkataan wilayah, artinya dekat, ya, pilihan, mempunyai kekhususan yang tidak umum. Ya, itu namanya wilayah. Wal waliyu man tawalla ibadatallahi zahiran. Ya. Jadi wali itu sebenarnya ialah yang betul-betul taat patuh menjalankan ibadah kepada Allah dari segi zahir. Nah, itu yang nampak karena kita ini memberikan hukum kepada yang nampak. Wa hawa qalbuhu al-imana wa taqwa batinan, dan hatinya itu penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, jadi zahirnya kita lihat, rajin sembahyang, rajin zikir, rajin apa kan. Dari segi batinnya juga begitu. Ya, dia penuh dengan keimanan, ketakwaan. Fatawallahu Allah Ta'ala bihifzihi anil ma'asi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya, ya, dipelihara oleh Allah dari melaksanakan kemaksiatan. Wahtassahu bil istiqamati wal mudawamati ala zikrillah. Dan mereka ini dikhususkan senantiasa istiqamah, ya, senantiasa mudawamah, berterusan, ya, ala zikrillah, mengingat Allah. Ya, mengingat Allah. Ya, mengingat Allah itu yang nampak itu zikir. Yang nampak itu zikir. Walaupun terkadang orang tidak nampak itu zikirnya, tetapi hatinya senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qala Allah Ta'ala, ya, ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai syahid, ya, sebagai pembuktian. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ingatlah bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu, ya, mereka ini yang tidak ada rasa khauf lagi, ya, di dalam hatinya terhadap perkara-perkara yang sudah lepas, yang sudah begitu juga tidak ada lagi yang dia merasa sedih, ya. Jadi tidak ada rasa ketakutan, rasa kesedihan, semuanya reda dan gembira, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wali Allah. Jadi kalau kita lihat di sini ini tidak bisa kita sebutkan, ya, orang ini wali, orang ini tidak, karena yang tahu itu kan hanya Allah. Ya, hanya Allah. Cuma kita ini menghormati orang, seperti yang kita lihat tadi, orangnya rajin sembahyang, ya, orangnya alim, orangnya soleh, orangnya ini, ya, maka, ya, setelah meninggal, ya. Tapi yang jelas ada dalam satu riwayat bahwa kewalian itu, al-wilayah, ya, itu adalah makhfiyah, tersembunyi di antara hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, ya, janganlah tidak beradab dalam bermuamalah kepada seseorang, siapapun, karena jangan sampai itu adalah wali Allah. Ya, termasuklah kepada guru-guru kita ini. Ya, bagi kita mahasiswa santri, ya, mesti hormat. Nah, kita tidak tahu, mungkin guru kita itu wali. Ya, Tuhan yang menentukan itu. Tidak perlu kita yang tentukan, tidak perlu. Ya, tapi kita mesti tahu bahwa kewalian Allah itu disembunyikan di kalangan hambanya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada khauf, tidak ada huzun. Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa. Ya, senantiasa bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunia. Jadi senantiasa mendapatkan kabar gembira dalam kehidupannya. Dia tidak pernah gusar, tidak pernah apa. Wafil akhirat, begitu juga di akhirat. Artinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Ya, jadi tidak ada perubahan ya tentang ketetapan Allah. Wa in wazalika huwal fawzul azim. Jadi kalau kita dikategorikan sebagai wali, itu maknanya kita mendapatkan al-fawzul azim. Ya, satu keberuntungan yang sangat agung. Ya, tapi itu tadi ya, jangan seperti sekarang ini di YouTube apa segala macam-macam itu wali Allah itu. Ya, itu keturunan dari wali-wali dan sebagainya, itu enggak begitulah. Ya. Nah, enggak semudah itu. Artinya kita memang menghormati semua orang. Ya, karena kita menganggap bahwa kewalian seseorang itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dinampakkan begitu saja. Wa qad arrafahu al-Imam As-Sa'd At-Tabtazani, Imam As-Sa'd, Sa'duddin At-Tabtazani. Ini seorang ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, Imam Sa'duddin At-Tabtazani. Beliau mengatakan al-waliyu huwal arifu billahi ta'ala wa sifatihi. Wali itu ialah yang mengenali Allah dan sifat-sifatnya. Yang mengenali Allah dan sifat-sifatnya. Al-muwazibu ala ta'at, yang betul-betul tekun melaksanakan ketaatan. Al-mujtanib anil ma'asi, menjauhi segala kemaksiatan. Al-mu'rid anil inhimaki fil lazzati wasyahawat, dan tidak tergoda. Ya, kita terjemahkan begitu. Tidak tergoda dengan kelezatan-kelezatan dunia dan syahwat ini. Dia mungkin hidupnya bagus, ya, makan bagus, artinya makanannya hebat, pakaiannya dan sebagainya bagus, tetapi al-mu'rid anil inhimak, ya, dia tidak tergoda, hatinya tidak ada yang cenderung ya kepada dunia ini. Ya, walaupun dia gunakan rumahnya mewah, kendaraannya besar, macam-macam lah, ya, dia gunakan. Ya, seperti ulama-ulama yang kita sebutkan tadi ini, ya, Abul Hasan Asy-Syadzili, dia itu kalau berpakaian, pakaiannya sangat mewah. Ya. Dia rumahnya sangat besar. Ya. Kalau dia makan tidak mau dia sendirian, harus panggil beberapa orang makan bersama, karena selalu makanannya yang enak-enak dan sebagainya. Ya. Artinya dia hidup ya seperti manusia biasa. Ya, tetapi hatinya itu tidak pernah bergantung dengan kemewahan hidup ini. Itu yang selalu diajarkan doanya oleh mereka para wali-wali ini. Allahumma la taj'alid dunya an taj'alad dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya, jadikanlah dunia ini di tangan saya, tapi jangan jadikan di lubuk hati saya. Karena kalau di hati itu akhirnya menjadi kita tidak mengenal Allah lagi, mengenal kelezatan itu. Tapi jadikan di tangan supaya kita boleh mengimpak, memberi sedekah dan sebagainya, membantu orang dan sebagainya. Nah itu. Rabbi ja'al ad-dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Itu doa yang masyhur yang dikemukakan oleh ulama-ulama tasawuf. Ya, saya kira cukup sampai di situ kok ya. Nah, kita sudah 1 jam ini. Ya, jadi karamatul aulia nantilah ya kita akan ini lagi. Ya, sebab itu tidak terlalu ini.
Kita semua percaya ada karamah itu, tapi bagaimana bentuknya dan sebagainya dan bagaimana kita mengimaninya itu nanti kita akan baca kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih pada Anda Ustaz yang telah ya, memberi pengantar materi muhadarah kita malam ini, yaitu lanjutannya ke ittiba'ul muslimi imamah minal a'immatil fuqahi Ya, al-fuqahai al-arba'ah, kemudian makna al-wali wa makanatul awliya is-shalihin, dan juga karamatul awliya. Mungkin ada hal-hal yang masih perlu mendapatkan penjelasan lanjutan untuk kita semua. Jadi di akhir sesi ini kesempatan diberikan kepada Mas Santri Mahat Ali dari Banin dan Banat masing-masing perwakilannya. Ya, satu orang. Kita mulai dari Banin dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat puang, yang ini saya tanyakan mengenai ayat yang dibaca pekan lalu, yakni kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang saya tanyakan wa tu'minuna billah ini mengapa diakhirkan? Padahal kita ketahui bersama bahawa wa tu'minuna billah ini beriman kepada Allah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Jadi adakah hikmah yang bisa kita ketahui sehingga kalimat tu'minuna billah ini diakhirkan dan kan kalimat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ini diawalkan. Yang kedua, mengenai pendapat ulama yang mengharamkan taklid puang dengan alasan bahwasanya ulama-ulama mazhab tidak pernah menyuruh murid-murid mereka untuk taklid kepada mereka. Dan ulama mazhab juga berpendapat bahwa jika pendapat mereka tidak sesuai dengan sunnah, maka silahkan abaikan pendapat mereka dan ikutilah sunnah. Jadi apakah pendapat seperti ini puang masih termasuk pendapat yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Yang ketiga puang mengenai tokoh yang disebut tadi puang, yakni Ibnu Hazm. Katanya puang beliau ini, Ibnu Hazm ini, ketika mengkritik ulama yang tidak sependapat dengan beliau mengkritiknya dengan sangat keras dan sangat tajam. Dan beliau juga memiliki banyak pendapat yang menolak kias. Jadi apakah mengenai akhlak beliau kepada ulama-ulama yang dikritiknya itu, apakah masih termasuk ulama Ahlussunnah Ibnu Hazm ini ya? Puang. Mungkin itu puang. Oke. Berikutnya kepada Mas Santri dari Banat, Mas Santriwati perwakilannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kerajaan kita mengisi pada muhadarah sebelumnya bahwa serta derajat kemuliaannya. Pertanyaan kami yang pertama, apakah ada nama derajat? Nah jelas ya, nah jelas. Tidak ada, bisakah tidak menyebutkan kepada kami urutan kemuliaan dan sudah selain ini seperti tanya. Yang ketiga, Yang kedua tadi apa itu? Diberi gelar Kenapa suaranya begitu? Nggak jelas. Kira-kira adakah perbedaan yang spesifik antara sallallahu alaihi wasallam dan sekian pertanyaan kami.
Assalamualaikum. Eh, Berikutnya kami juga sedikit menitipkan pertanyaan kepada Ante Gurta. Tadi ketika Ante Gurta menjelaskan tentang ittiba'ul muslimi imama minal a'immatil fuqaha'i al-arba'ah, ada disinggung Ibnu Hazm atau bukan, Abu Daud Al-Zahiri, ya, Ya. yang kemudian beliau itu mendirikan satu mazhab, itulah mazhab Al-Zahiri atau Ahlul Zahir. Ternyata beliau ini menurut sejarah adalah murid dari Imam Ahmad bin Hambal. Sementara Imam Ahmad bin Hambal, beliau juga adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i. Nah, jadi kalau kita melihat runtutan keilmuannya ini, dari Imam Asy-Syafi'i melahirkan Imam Ahmad bin Hambal, di situ terjadi perbedaan. Nah, ada perbedaan antara manhaj ijtihadnya Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i yang berimplikasi pada ijtihad yang berbeda dalam beberapa hal. Dan bahkan sampai mazhab Ahmad bin Hambal sendiri itu sudah terpisah dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan yang drastis perbedaannya ketika muridnya Imam Ahmad bin Hambal ini mendirikan mazhab, yaitulah Al-Zahiri, yang aliran tekstual, ya, yang lebih mendahulukan makna tekstual daripada, hampir menafikan makna konteks, sampai-sampai Al-Qiyas itu mereka tolak, tidak menerima Al-Qiyas sebagai masadir ahkam. Pertanyaan kami, apakah tidak menutup kemungkinan kita di DLI ke depan nanti ada alumni DLI, murid-muridnya Andre Gurta ini yang memiliki pemikiran sudah menyeberang dari mabda yang digariskan oleh Andre Gurta, karena perkembangan keilmuan, ya, ekspansi keilmuan yang dilakukan oleh Abu Daud Al-Zahiri yang menyimpan dari manhajnya Imam Ahmad bin Hambal. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal bukan menyimpan, tapi berbeda dari manhajnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Yang namanya perkembangan keilmuan, ya, tidak menutup kemungkinan hal yang serupa juga terjadi di dalam tubuh DDI ke depan. Kira-kira seperti apa pandangannya Ante Gurta menyikapi kemungkinan hal ini terjadi di dalam tubuh DDI, dan mungkinkah kita untuk mengantisipasi sebelum prediksi ini terjadi ke depan, dan kira-kira langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan untuk membendung jangan sampai ke depan, ya, betul terjadi seperti yang dilakukan oleh Abu Daud Al-Zahiri. Ya, terima kasih, kita Gurta. Oke. Yang pertama tadi apa namanya, dari Banin, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemana diakhirkan? Coba baca kitab ilmu ma'ani. Di situ ada fawaid takdim wa ta'khir. Terkadang takhir ini dianggap itu yang paling penting, itu yang lebih khusus. Sama dengan ayat Al-Quran, wa hafidhu ala sholawatil wusta, hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Bagaimana ayat itu? Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Jadi seakan-akan di situ kita lihat kan di belakang itu sholatul wusta, tetapi itu yang paling penting sebenarnya. Ya, peliharalah ya sembahyang apa namanya 5 waktu ini, as-shalawat was-shalatil wusta, terutama. Jadi kalau diterjemahkan terutama. Ya. Jadi saya kira sama dengan ayat ini juga. Artinya kamu itu terbaik umat, ya, karena kamu ini melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, terutama karena kamu ini adalah orang yang senantiasa memelihara iman. Ya, jadi itu tujuan, bukan berarti di belakang itu ya dianggap ini. Saya kira itu ya apa namanya. Dalam ayat lain ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa. Ya. Jadi jangan satu kaum suka mengejek kepada kaum yang lain. Kemungkinan yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Terutama perempuan. Jangan suka mengejek di antara mereka. Terkadang yang jadi ada terutama jadi wow di situ itu wow ada yang lebih apa namanya lebih diberi perhatian. Ya, bukan takhir maknanya disampingkan atau direndahkan, bukan. Nah, itu yang kebanyakan lah ya, yang dipahami oleh kalau kita baca tafsir itu begitu. Ya, jadi saya kira begitu juga ini. Ya, bukan maknanya tu'minuna billahi itu hanya ya sekedar tambahan, bukan. Justru itu yang paling penting. Kamu ini hebat karena kamu beriman kepada Allah. Ya, di samping itu kamu juga ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya kira begitu ya. Ya, tidak usah saya ini. Kemudian yang kedua tentang taklid ini. Nah, jadi memang kita tadi sudah paham ya. Kita dalam masalah fikih ini ittiba dan taklid. Ya. Itu udah apa namanya, sebaiknya kita ittiba, yang mengikut dan mengetahui dalilnya. Ya. Tetapi kalau apa namanya kita tidak bisa, tidak apa-apa, kita taklid saja dulu. Ya, orang awam memang begitu, banyak orang kita yang sembahyang apa tidak tahu dalilnya. Ya, itu biasa. Nah, kemudian yang menjadi isu di sini karena ada yang mengatakan ya jangan mengikut ya imam mazhab itu, karena imam mazhab itu sendiri mengatakan jangan mengikuti saya. Ya, saya kira tidak ada imam mazhab mengatakan jangan mengikuti saya. Ya. Imam Asy-Syafi'i ada mengatakan kalau kamu mendapati hadis yang sahih maka itu didahulukan daripada ya, pandang saya. Itu tawadu, adab. Ya, bukan bermakna kalau kita dapat hadis sahih maka kita tinggalkan mazhab Syafi'i. Itu menunjukkan bahwa semua yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i di dalam mazhabnya itu adalah sahih. Asasnya hadis sahih. Dan itu sudah menjadi kesepakatan ulama muhaddisin, karena muhaddisin ini kan kebelakangan. Ya, munculnya Imam Bukhari, munculnya Kutubus Sittah itu kan belakang. Ya, Ahmad Ibn Hanbal dan sebagainya. Ya. Yang waktunya fuqaha ini ya, tidak ada yang mengkhusus. Ya, justru mereka ini muhaddisin juga. Imam Syafi'i muhaddisin, Abu Hanifah muhaddisin, Imam Maliki muhaddisin. Ya, semua muhaddisin sebenarnya. Ya, cuma mereka kajian-kajiannya itu lebih kepada memahami hadis itu. Itu namanya fikih. Nah, itu namanya fikih. Jadi ittifaqul ulama muhaddisin sebenarnya bahwa semua hadis yang digunakan oleh fuqaha, mujtahidin, mustaqillin itu adalah hadis sahih. Ya, itu adalah hadis sahih. Walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, karena terkadang tidak terlepas, bukan semua hadis sahih itu harus diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim, banyak yang di luar juga. Begitu harus kita paham itu. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa pandangan yang mengatakan kalau ada hadis maka kita hadis sahih umpamanya kita harus ambil hadis ini, kita buang pandangan bukan begitu. Itu salah dalam memahaminya pandangan Imam Syafi'i. Ya, pandangan Imam Syafi'i itu
menyatakan rasa tawadu dan memberikan iktibar, ya, memberikan iktibar bahwa semua pandangan fikihnya adalah diasaskan dengan hadis yang sahih. Itu yang mengatakan kalau kamu dapat hadis sahih maka buang pandangan saya, ambil hadis yang sahih. Itu maknanya semua hadis ya, semua pandangannya berasaskan dengan hadis. Pandangan saya ini bukan pandangan saya, pandangan Imam Baihaqi. Pandangan Imam Baihaqi orang yang sangat populer mempertahankan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, terkenal dengan beliau ini Al-Baihaqi muhaddisin. Ya, beliau adalah muhaddisin. Inilah yang mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang dhaif yang digunakan oleh Imam Syafi'i di dalam memberikan fatwa tentang masalah-masalah fikih. Imam Baihaqi. Dan bukunya itu yang kita jadikan mukarrar di Qismus Syariah di Al-Azhar. Ya, Imam Baihaqi terkenal ya. Beliau adalah ulama besar, muhaddisin, yang besar mazhab Imam Syafi'i. Ya, sama dengan Imam As-Suyuti. Ya, Imam As-Suyuti ini digelar sebagai Imamul Muhaddisin. Baihaqi Kabirul Muhaddisin. Ya, jadi semua ada ya, gelaran-gelaran mereka. Mereka adalah hujjah. Ya, mereka adalah hafiz. Ya, jadi kita jadi pandangan tadi yang dikemukakan oleh yang bertanya tadi itu pandangan yang keliru. Ya, bukan bermakna kita mendahulukan hadis sahih daripada pandangan ulama mujtahidin mustaqillin. Itu hanya memberikan isyarat bahwa apa yang dikemukakan oleh ulama mujtahidin mustaqillin ini semua berasas kepada hadis-hadis sahih. Dan mereka semua telah membuat musnad. Ada musnadnya. Musnad hadis, musnad Imam Syafi'i, musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, apatah lagi Ahmad bin Hanbal. Ya, banyak sekali hadis-hadisnya. Yang mungkin yang terbesar lah ya musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lebih kurang 14.000 atau berapa ya hadis. Tapi tidak semua hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal itu sahih. Ya. Tapi dalam fatwa-fatwanya semua berasaskan dengan hadis-hadis sahih. Ya, cuma manhaj yang berbeda. Ya, manhaj yang berbeda. Saya kira itu tadi. Kemudian Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm ini terkenal kan adalah imam mazhab Az-Zahiri setelah Imam Daud Az-Zahiri. Dialah yang meneruskan. Dialah yang banyak kitab. Dialah yang banyak menulis tentang kitab-kitab fikih, terutama mausu'ahnya Al-Muhalla Ibnu Hazm. Nah, itu terkenal buku itu karena sampai sekarang menjadi rujukan ya, tentang beberapa perkara, terutama masalah-masalah ekonomi Islam. Ya, Ibnu Hazm ini. Jadi Ibnu Hazm ini sebenarnya memang banyak kekeliruan-kekeliruan yang dikemukakan, banyak menentang ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i, ya, termasuk Imam Abu Hasan Asy'ari dan sebagainya. Banyak dia tentang apa segala. Tapi ini bukan bermakna bahwa pandangan-pandangannya semua salah, tidak. Ya, tidak. Ya, karena kita sudah tahu manhajnya. Adapun bahwa dia keras, dia itu kan tabiat. Nah, itu kan tabiat. Ya, kita saja di DDI kalau untung mahasantri ini dapati guru tapak baja itu. Ya, kalau kita bertanya terkadang dicubit, terkadang diputar telinga begini. Ya, ada dulu saya ingat kita belajar, ini seorang ustadz kita, Ustadz Usman dari Mangkoso. Ustadz Usman sudah meninggal. Dia baru datang dari Mangkoso pindah ke Parepare mengajar. Nah, dia bertanya, betapa baca bagaimana siksaan di kubur, birruh atau bil jasad. Maksudnya nolih, ta'aliyah nih. Maka pipi ya benar. Ini yang kamu rasakan ini zahir kamu atau batin kamu? Enggak ada jawaban. Itu begitu kerasnya dia. Orang yang khutbah di Masjid Raya Parepare itu berapa banyak orang-orang yayen, orang-orang apa yang datang khutbah, kalau salah-salah khutbahnya disuruh turun.
Sebetulnya itu guru tambah baca dulu itu jadi momo di Parepare. Karena ada yang berani. Ya, jadi artinya itu tabiat ulama kita itu berbeda-beda. Ya, dia orang Sidrap, ya. Guru ini orang Wajo yang sangat halus. Ya, anda ini. Ya, artinya jadi guru itu bermacam-macam juga, dia punya tabiat, ada yang keras, ada yang ini. Ya, Mustafa Maja itu kalau kita baca salah-salah, dipanggil, diambil itu kita punya kitab. Kenapa kamu baca ini? Langsung dirobek itu. Kamu ganti kitab kami ini. Itu begitu. Artinya jangan kamu baca salah itu. Kamu sudah belajar kaidah katanya. Tidak mau kalau ada yang sepatutnya pakai kita gambar, kita marah dia. Marah. Ya. Artinya banyaklah ulama-ulama saya rasakan juga ada keras, ada yang halus, yang ini. Memang Guru Tambo Dalin termasuk yang ini. Tapi saya ingat katanya Guru Tambo Dalin dulu waktu masih di Mangkoso masih keras juga. Terutama antara lelaki dan perempuan itu. Artinya napi na itu si lupa mato rohani makun reta panolin. Nah, noli matu-matuan pakawi namu ya. Wallahu alam betul atau tidak. Itu ada cerita seperti itu. Begitu guru tak sensitifnya. Nah, dari sudut lelaki dan perempuan waktu masih di Mangkoso dulu. Ya. Dan dia masih memukul dulu waktu di Mangkoso. Ya, cuma di Parepare enggak lagi. Ya, mungkin sistemnya dulu itu kan memang seperti itu. Ya, itu pengaruh itu sampai Guru Tahar mungkin Adi masih tahu namanya. Ya, pengaruh di Makassar itu kan sampai matanya itu rusak karena kena pali saja yang pukul dia sehingga dia kasihan dia punya banyak yang begitu itu. Jadi itulah Ibnu Hazm termasuk orangnya begitu. Kalau bicara itu kasar. Kalau kita baca mualla itu, kadang kita ini yang mazhab lain ya kurang-kurang ini, tapi ya kita bukan itunya yang kita ini kan, tapi kita mau ilmu. Bagaimana dia punya cara memahami ayat Al-Quran ataupun hadis ya itu kita pakai lah. Ya, kita pakai. Dan sampai sekarang ini pakar-pakar ekonomi Islam itu mengatakan bahwa belum ada artinya fuqaha mujtahid kita yang menyamai pandangan ekonominya Ibnu Hazm. Ya, artinya dia lebih sesuai, terutama pandangan itu. Wujudnya bank Islam itu sekarang ini itu diambil dari Muhalla Ibnu Hazm itu. Ya, cuma kita ini bukan pakar jadi kita tidak tahu lah. Ya, tapi orang yang pakai itu mengatakan seperti itu, bahwa Muhalla Ibnu Hazm itu termasuk rujukan yang paling penting kalau kita mau belajar ekonomi Islam. Ya. Jadi itu Jadi kita itu sebenarnya tidak perlu terlalu ulama-ulama yang mereka sudah berkhidmat. Adapun kekurangannya itu ya wallahu a'lam. Ya, saya kira itu ya. Nah, ini yang perempuan tadi ini kurang ini saya enggak berapa ini tentang yang pertama itu tentang derajat-derajat kemanusiaan, itu apanya dipertanyakan di situ tadi itu. Saya enggak berapa ini. Enggak berapa dengar ada Sadia ya. Ditanyakan tadi oleh Banat itu yang pertama Ya. Apakah setelah ulul azmi 20 nabi selain ulul azmi itu apakah ada derajat tertentu, Pon? Oh iya. Kan ulul azmi kemarin sudah jelas ya. Ya. Nah, saya kira disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa setiap nabi itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Cuma tidak lagi dikaji oleh ulama tauhid mana yang lebih mulia. Tapi masing-masing punya kelebihan. Ada kalimullah, ada khalilullah, ada macam-macam kan ya. Lakap-lakap ada kalimatullah ya Nabi Isa alaihissalam. Ini macam-macam itu semua kelebihan-kelebihan. Jadi tidak ada lagi yang dikaji oleh ulama tauhid seperti ulul azmi itu. Ulul azmi dia berikan kategori
Tapi itu tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Ya. Artinya kita pahami begitu saja. Sama kalau Nabi yang termulia, kemudian diikuti yang lain-lain. Ya. Itu bukan merupakan satu kewajiban yang mutlak harus dipahami seperti itu. Nah, itu pandangan sebahagian besar ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yang kedua, tentang alaihi salam dengan sallallahu alaihi wasallam. ya. Kira-kira perbedaannya spesifik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya beliau yang populer menggunakan sallallahu alaihi wasallam. Sementara nabi-nabi yang lain hanya alaihi salam. Ya. Termasuk Nabi Ibrahim. Ya. Nah, sebenarnya dari sudut kalimat adab, itu kalimat adab, ya, adab ya, penghormatan kepada seseorang, para nabi, para rasul. Ya. Malah ada pandangan mengatakan semua yang namanya rasul itu boleh sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya yang populernya Rasulullah SAW. Ada salawat dan salam karena itu merupakan perintah. Nah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi khusus kepada nabi itu. Nah, itu sebabnya selalu dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan yang lain ini itu tidak ada seperti itu. Itu sebabnya di Nabi itu memang khusus. Ya. Tapi ulama kemudian membenarkan, ya, membenarkan digunakan. Sudah ada itu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, sudah ada yang menggunakan itu dalam kitab-kitab. Ya. Turas pun ada yang menggunakan. Tapi kebanyakan itulah untuk membedakan Nabi Muhammad ya dengan yang lain ini, maka alaihi salam. Ya. Malah saya biasa dapat masjid ya di sini ini ada menggunakan Muhammad alaihi salam. Nah, saya bilang itu kurang itu kalau alaihi salam saja. Oke, alaihi salatu wassalam karena itu merupakan perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dasarnya. Sama dengan rahimahullah biasanya kepada para ulama yang sudah meninggal. Kalau yang sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhu. Sekarang ini kan ada lagi diambil sebagai penghormatan al-maghfuru lahu umpamanya. Itu kan tidak terlalu umum, yang banyak digunakan itu qaddasallahu sirrahu. Itu ulama tasawuf biasa menggunakan itu. Nah, yang diperkirakan ini sebagai seorang wali qaddasallahu sirrahu atau quddisa sirruhu. Ya, quddisa sirruhu. Ya, tapi oleh ulama kalau kita baca Laskar itu ya kita boleh mengatakan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Itu tidak ada masalah. Ya, ulama-ulama kita sekarang pun bisa. Ya, karena dia adalah orang yang memang kehidupannya, perjuangannya hanya kepada ya, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada juga Nah, cuma yang khusus-khusus ini seperti Sayyiduna Ali. Nah, itu sepakat itu dikatakan karramallahu wajhah. Itu sebabnya wallahu a'lam, ada yang mengatakan sejak kecilnya tidak pernah melihat auratnya. Wallahu a'lam artinya. Itu yang jelas, itu yang menjadi penghormatan yang diberikan oleh ulama yang lain. Tapi ulama-ulama Syiah ya semua mengatakan alaihi salam. Nah, alaihi salam. Ya, cuma bedanya yang alaihi salam ini hanya Sayyidina Ali. Ya, kalau ulama-ulama yang lain Abu Bakar apa sebagainya tidak ada itu. Malah laknatullahi alaihi macam-macam, nauzubillah. Ya, itulah yang kita juga ini. Jadi sepatutnya kita ini umat Islam ya tak usah meniru mereka. Ya. Nah, saya lihat sudah mulai ada kitab-kitab baru sekarang ini
Kalau sebut Sayyidina Ali alaihissalam, karena dia mengikut ke situ. Padahal kita ahli sunnah sudah ada tradisi kita, karena Allah wajah atau radhiyallahu anhu, tidak ada masalah. Radhiyallahu anhu itu artinya ini sekedar sensitif kita ya sebagai orang yang beradab kepada para ulama kita, ulama sahabat, ulama tabi'in, para imam dan sebagainya. Saya menyebut Imam Syafi'i walaupun banyak kitab hanya mengatakan rahimahullah, ya, saya lebih suka radhiyallahu anhu. Apalagi kalau ulama mujtahidin yang sudah mustakilin, yang sudah jauh ini beda kan, dia di kurun ketiga lagi. Imam Syafi'i mungkin termasuk tabi'in, Abu Hanifah termasuk ulama tabi'in. Ya, apa salahnya kita mengatakan radhiyallahu anhu? Artinya dia lebih dulu kan. Ya. Kalau yang sekarang ini ya mungkin macam Guruta sekarang ini. Mau mengatakan ghafarallahu lahu wal maghfuru lahu rahimahullah dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada pembatasan dari adab ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam menghormati ulama kita. Saya kira itu yang seterusnya ketiga sallallahu alaihi wasallam itu sama ya, hampir sama juga ya. Ya. Jadi kalau begitu kita, yang ini tadi Dr. Aidil, yang bagaimana kode DDI ada seperti itu perkembangan ilmu sebenarnya. Kalau kita lihat, ya memang itu wajar saja terjadi, ya, karena perkembangan kan, perkembangan. Cuma kita lihat kalau umpamanya perkembangan itu hanya sampai Daud saja itu, Daud Az-Zahiri. Setelah Daud Az-Zahiri kan tidak ada lagi muncul mazhab itu, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Jadi kalau kita pikir di DDI ini ya tidak akan muncul lagi mujtahid mustaqil, belum pernah ada. Kita mujtahid saja yang paling bawah itu. Mujtahid fil fatwa dan sebagainya itu masih kita belum ini lagi. Ya. Majelis fatwa kita lagi pun belum terlalu nampak dia punya ada kelainan daripada fatwa-fatwa lain kan. Cuma kalau memang dipikirkan bahwa akan datang ini ya, warga DDI mungkin tidak bisa lagi mempertahankan bahwa kita hanya satu mazhab yang umum yang diwariskan oleh Andi Abdul Rahman Abu Dalil. Nah, itu saya kira tidak masalah. Yang penting rubah dulu sikap orang DDI ini. Adakah orang DDI ini mampu ya seperti masyarakat Mesir umpamanya melihat perbedaan itu. Ya, masyarakat Mesir umpamanya kan ada orang yang mazhab Hambali, ada orang yang mazhab Hanafi sembahyang sama-sama. Itu tidak ada, dia sudah paham lah bahwa ini mazhab Hanafi, ini mazhab Hambali, ini mazhab. Ya, jadi tidak terlalu ini kan. Ada yang tidak angkat tangannya ke dadanya, dia langsung begini saja. Ya, mazhab Maliki umpamanya, ya, dia biasa saja. Tapi kalau kita di DDI ini mungkin masih, ya jangankan ini saja, jelas mazhab Arba'ah saja sudah bicara, bukan hanya di DDI, tapi masyarakat kita di Indonesia pada umumnya. Dia melihat orang tidak kunut, ini Muhammadiyah ini apa? Padahal dia mungkin mazhab Hanafi kan, mazhab Hambalilah dan sebagainya kan, itu kan biasa saja. Ya, itu biasa. Tapi kita belum sampai ke itu. Nah, kalau sudah sampai ke situ saya kira enggak masalah. Nah, yang pentingnya kita di dalam membina mazhab di DDI. Ya, mungkin hampir sama juga di Nahdlatul Ulama. Kita kan mengiktiraf 4 mazhab. Ya, jadi kalau tidak, Muhammadiyah pun tidak berani memberikan fatwa di dalam masjid dan sebagainya keluar daripada mazhab 4. Mereka tidak akan itu. Cuma mereka ini dia tidak memilih mazhab. Ya, mana-mana yang dianggap kuat, ya itu yang diambil. Dan diambil sebagai ininya. Beda dengan kita. Kita itu harus, ya. Dan terkadang kita keluar umpamanya pembayaran zakat, fitrah dan sebagainya kan kita sudah keluar. Mungkin ada lagi yang lain. Ya.
sudah sebanyak, artinya kita gunakan mazhab-mazhab lain. Dan yang kita dididik ini sebenarnya ini yang terpelihara, yang masih dipegang kuat itu kan sembahyang. Ya, sembahyang mungkin wudhu kita sebagai, tapi sembahyanglah, terutama sembahyang jamaah itu. Ya, sembahyang jamaah karena kita ada praktek-praktek khusus walaupun itu tidak wajib. Ya, tidak wajib, ya hanya sebagai sunat-sunat, tapi sudah menjadi amalan. Ya, sudah menjadi amalan. Nah, termasuklah apa namanya wirid-wirid ya sembahyang kita. Artinya tidak seperti golongan lain langsung assalamualaikum diam aja begitu, atau langsung keluar umpamanya. Ya, tapi kita ya ada sedikit ya zikir-zikir. Nah, karena kita juga melihat ada dasarnya kan, Rasulullah juga ada menyebutkan bahwa setiap selesai sholat subuh itu ramai orang zikir yang didengarkan, sehingga memberi kesempatan kepada perempuan untuk keluar lebih dulu. Nah, jadi macam-macam, artinya semua ada dasarnya. Jadi inilah yang menjadi ya tradisi. Ya, cuma itu tadi ya. Jadi kalau umpamanya orang Dede ini, kalau dia umpamanya mempunyai fahaman yang agak berbeda, ikut mazhab lain, tidak mazhab yang umum di sini, itu saya kira tidak ada masalah, tetapi jangan diajarkan di masyarakat umum Dede, karena itu menjadikan kecuali kalau memang perbandingan mazhab, bidayat mustahil umpamanya kan tidak ada masalah. Ya, tapi dalam amalan kita kan masih satu mazhab, terutama sembahyang kita itulah. Jadi itu yang kita pelihara karena demi supaya jangan terjadi perselisihan, ya, jangan terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Akhirnya santri-santri kita ini menjadi yang masih labil, yang masih asas, ya ilmunya ini menjadi nanti ragu, umpamanya. Ya, tapi kalau dia sudah dewasa, ya, macam merokok juga lah. Ya pada asasnya kan kita muda itu melarang orang merokok. Ya. Malah ulama sekarang kita lihat di apa namanya di Timur Tengah itu lebih banyak ulama yang melarang merokok daripada yang membenarkan. Tapi dalam kehidupan kita kan susah juga kalau kita mengharapkan. Ya, kita mengharapkan. Tapi dari segi kehidupan kita di pondok pesantren ya kita larang mereka ya, supaya tertib. Ya, tapi kalau dia sudah keluar ya bebaslah mereka. Ya, bebaslah mereka. Ya, macam handphone lah. Nah, handphone kita larang pokoknya. Itu kan pendidikan. Ya, saya kira begitu juga lah dengan apa yang dinyatakan tadi akan datang. Jadi sepatutnya dari sekarang ini kita harus memahamkan mereka bahwa kita ini punya adab-adab yang sudah baku di dalam beribadah, di dalam beragama, di dalam muamalah. Ya, itu sebabnya saya selalu di samping ceramah-ceramah resmi, begitu juga di dalam yang saya sebar-sebarkan itu tentang ukhuwah ad-dariyah, ya tentang wasatiyah ad-dariyah, supaya itu menjadi asas kita, ya, asas kita, ya. Tentang apa dia karakter, apa dia akhlak, apa dia adab, ya supaya adalah asas-asas ilmu yang kita bisa paham, karena itu terkait dengan amal kita. Nah, jadi saya kira sepatutnya memang setiap lembaga pendidikan kita itu harus, itulah sebabnya perlunya kededeian itu, ya ada kededeian. Kededeian itulah yang akan memberikan bahwa kita seperti ini. Karena saya lihat NU ada ke NU-an, ya, Muhammadiyah ada ke Muhammadiyaan. Jadi kita perlu juga, ya perlu juga. Ya, tapi kita masih terbuka juga memahami yang berbeda. Ya, kita tidak boleh juga terlalu rigid. Yang selain kita salah, Anda juga tidak seperti itu juga. Anda. Itu yang harus kita tanamkan. Itulah ukhuwah dariyah, wasatiyah dariyah. Nah, kita kenalkan. Jadi kita memang ada adab khusus, ada karakter kita, ada cara kita beragama sendiri, tetapi tidak berarti menyalahkan yang lain.
Saya kira itu saja lah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya Ante Gurutah dan tambahan materi perkuliahan kita malam ini. Ya, untuk berkahnya muhadarah kita, maka seperti Ya. biasanya kembali kita memohon kepada Ante Gurutah untuk membacakan kita semua barakah ad-dariyah dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk mentakminkannya. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalkal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للغرب الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهج السنة والجماعة ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجميع واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك يا كريم وأتمم جميع وظائفنا فيها للسعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التكادن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرم بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما متابعت له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Ante Gurutah. Semoga beliau sehat-sehat sekeluarga. Amin, amin. Dan kita semua diberi panjang usia, kesehatan walafiat. Ya, 2 pekan ke depan insya Allah kita akan bersama kembali dengan Ante Gurutah melanjutkan muhadarah istirahat kita. Marilah kita tutup majelis virtual kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.